Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membahas kisi-kisi UAS Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, kemarin kan Ibu mengajak kalian untuk diskusi di Zoom. Nah, video ini Ibu berikan kepada kalian yang kemarin tidak sempat mengikuti pertemuan di Zoom. Dan di sini selain Ibu jelaskan kisi-kisinya juga ada latihan soal. Jadi mohon kalian mengikuti atau ikut menjawab soal yang sudah Ibu sediakan. Silahkan kalian sediakan kertas, buku, dan pulpen. Nanti akan Ibu tayangkan pertanyaan, kemudian kalian jawab. Dan setelah itu kalian bisa cek jawaban kalian di akhir video nanti. Baik anak-anak, Ibu akan mulai penjelasan kisi-kisi bahasa Indonesia untuk soal yang pertama, yaitu disajikan teks deskripsi. Peserta didik dapat menentukan makna kata yang dimaksud penulis dalam teks. Nah, di sini nanti kalian soal yang akan ditanyakan yaitu seputar teks deskripsi. Jadi kalian akan menentukan makna kata dalam teks yang diberi tanda. Nah, di sini Ibu sudah memberikan satu buah contoh soal. Silahkan kalian jawab di kertas atau di buku, terserah. Kalian tulis saja nomor 1, misalkan jawaban kalian C, misalkan ya udah tulis nomor 1 C, gitu ya. Silahkan dibaca dulu dan di pause dulu. Oke. Nah, sudah dijawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan dan kisi-kisi selanjutnya. Oke, sebelum melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, di sini Ibu beritahu soal yang Ibu tayangkan ini adalah prediksi. Kalau misalkan Ibu melihat dari kisi-kisinya saja. Jadi, ketika ujian nanti, kemungkinan soal akan lebih sulit dan bentuknya juga akan lebih rumit lagi ya. Mungkin lebih banyak teksnya, lebih panjang teksnya, atau pilihan gandanya juga lebih panjang, seperti itu. Nah, Ibu beri tips sedikit di sini. Kalau misalkan kalian dalam menjawab soal bahasa Indonesia, yang pertama yaitu dibaca dulu pertanyaannya. Nah, misalkan contoh di sini yaitu pertanyaannya, objek yang digambarkan dalam teks tersebut berkenaan dengan, nah itu. Jadi dibaca dulu ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua, baca jawabannya, pilihannya. A, orang, B, tempat, peristiwa, D, keadaan. Nah, sudah dibaca pilihannya, baru baca teksnya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama baca pertanyaannya, kedua baca pilihannya, pilihan gandanya, kemudian baru baca teksnya. Oke, untuk kisi-kisi yang kedua yaitu masih seputar tentang teks deskripsi, tapi di sini kalian menentukan rincian objek yang dideskripsikan. Nah, kalau misalkan ini kan objek yang digambarkan, kemungkinan nanti soalnya rinciannya, misalkan seperti dalam teks deskripsi itu menggambarkan seekor kucing. Nah, kira-kira rincian kucing dalam teks deskripsi itu seperti apa? Nanti kalian pilih jawabannya, seperti itu ya. Oke, silakan di-pause dulu dan dijawab. Jika sudah ketemu jawabannya, silakan tulis di buku kalian. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang ketiga yaitu disajikan teks deskripsi. Kemudian peserta didik menentukan rincian objek yang dideskripsikan. Ini masih sama ya, seperti yang tadi. Nah, silahkan dibaca dan dijawab soalnya. Di-pause dulu mungkin. Silahkan. Jika sudah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal yang keempat yaitu tentang teks prosedur. Kalian ingat kan teks prosedur itu seperti apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di sini kalian disuruh menentukan simpulan cara melakukan. Di situ sudah ada contoh soal, silakan dibaca dan dijawab. Di-pause dulu mungkin. Ya, sudah. Oke, kita akan melanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya. Yang kelima, masih tentang teks prosedur. Di sini kalian menentukan ciri kebahasaan. Nah, dalam teks prosedur ada ciri kebahasaan ya. Kalian tentu ingat ada kalimat perintah, ada kata perintah, kemudian ditandai dengan apalagi kata hubung. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu kata hubung. Silahkan kalian baca dulu. Kata hubung itu contohnya banyak ya. Ada yang, ada dengan, dan lain sebagainya. Kira-kira di situ mana kata hubung yang tepat? Maksudnya di sini
yaitu dalam penggunaan teks ini, di situ kan ada siapkan baskom yang sudah dibersihkan. Nah, sampai selesai, kira-kira di situ kata hubung yang sesuai sudah atau tepat penggunaannya itu yang mana kira-kira? Oke, silakan dijawab. Dan next pada kisi-kisi selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang lanjutan langkah yang dilakukan dalam prosedur. Nah, di situ ada yang rumpang, yaitu poin ketiga. Kira-kira langkah yang tepat untuk mengisi poin ketiga itu apa? Silakan ditentukan. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya. Nomor 7, kalian sudah berpindah ke teks fantasi. Kalian ingat tentang teks fantasi? Teks fantasi yaitu berisi cerita yang di luar nalar. Jadi, di dalam cerita fantasi, tokoh-tokohnya memiliki keunikan atau kelebihan. Nah, misalkan bisa terbang, bisa menghilang, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian disuruh untuk menentukan keanehan dalam cerita. Nah, situ ada contoh soal, silakan kalian baca dan jawab. Yang ke-8 ini, kalian akan disajikan 4 buah kutipan pernyataan dari cerita fantasi, kemudian menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tidak Ibu beri contoh, karena 4 kutipan berarti agak banyak ya. Nah, itu. Nanti takutnya tidak cukup. Jadi di sini Ibu beri contoh gambaran soalnya aja ya. Jadi nanti kalian diberi 4 kutipan dari teks cerita fantasi yang berbeda-beda. Kemudian nanti kalian mencocokkan hal-hal yang terdapat dalam cerita tersebut dengan yang bisa terjadi dalam kehidupan nyata atau masih masuk dalam nalar kalian. Nah, jadi misalkan teks yang pertama itu ada kancil bisa bicara. Misalkan seperti itu. Nah, itu apakah berkaitan dengan kehidupan sehari? Nah, tentu tidak, karena di kehidupan sehari-hari kancil itu tidak bisa berbicara. Kemudian yang kedua, ada anak kecil yang punya kekuatan super, yaitu bisa mengangkat benda-benda yang lebih berat daripada berat badannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adakah anak kecil yang bisa seperti itu? Nah, tentu tidak. Nah, itu adalah hal-hal keanehan yang ada dalam teks fantasi. Kemudian yang ketiga misalkan, ada anak kecil berangkat ke sekolah, naik sepeda, kemudian jatuh. Dan kakinya luka, misalkan. Nah, apakah itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Jawabannya iya, karena itu bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masih masuk nalar kita. Seperti itu. Paham ya? Untuk bentuk soalnya nanti seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Disajikan 4 buah kutipan pernyataan. Nah, ini 4 kutipan ya. Kemudian disuruh mengurutkan. Di sini lebih dari 4 kutipan, tapi kalian tetap disuruh mengurutkan cerita fantasinya. Oke? Silahkan kalian jawab. Kalian baca dulu soalnya dan tulis jawaban di buku kalian. Selanjutnya yaitu tentang teks berita. Nah, kalian ingat teks berita itu apa? Ya, inti dari teks berita yaitu berisi adik Simba. Masih ingat? Adik Simba itu apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, kapan ya? Oke, terbalik. Pokoknya 5W1H. Nah, di sini kalian disuruh menentukan topik berita. Nah, di situ sudah ada contoh soal, silakan dibaca dan dijawab. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya masih tentang teks berita, tapi kalian di sini menanggapi isi berita. Nah, jadi kalian seolah-olah memberikan tanggapan tentang teks berita yang disajikan. Oke, itu ada contohnya. Silakan kalian jawab, kalian pause dulu, kalian baca dulu soalnya, dan jawab di buku kalian. Tulis jawabannya di buku kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya, disajikan 4 pernyataan informasi dari infografis, peserta didik dapat memasangkan berita berdasarkan rumus adik Simba. Nah, nanti kemungkinan soalnya akan lebih rumit daripada ini ya. Tapi yang jelas di situ menentukan adik Simbanya atau 5W1H-nya. Nah, di situ sudah ada teks. Nah, di situ kan ada teks
bunyinya seperti ini. 2 hari terakhir, warga tepi Sungai Bengawan Solo dan anak Sungai Bengawan Solo di Kota Solo, Jawa Tengah menyaksikan fenomena beladu atau munculnya ikan-ikan penghuni sungai ke permukaan karena teler atau mabuk. Nah, di situ kan ada sebuah kalimat. Nah, di situ kira-kira dalam kalimat atau penggalan teks itu ada unsur apanya? When, who, where, what, why. Kalian tahu ya? When itu kapan, who siapa, what apa, where di mana, how bagaimana, why kenapa. Nah, kira-kira unsurnya apa? Yang awal. Kan when itu apa? When kapan. Nah, kira-kira di situ 2 hari terakhir. Nah, itu kira-kira pertanyaan yang tepat unsur apa? When, who, where. Nah, gitu ya nentukannya ya. Misalkan apa? When, kapan? Kapan terjadinya hal itu? 2 hari terakhir. Nah, seperti itu ya. Silahkan dilanjutkan kira-kira unsurnya dari awal sampai akhir kalimat itu pakai unsur yang mana. Oke? Sisi selanjutnya, ini disajikan infografis. Oh, ini sudah masuk ke iklan ya. Nah, sudah teks iklan, bukan teks berita lagi. Nah, di sini kalian menentukan kalimat penawaran. Jadi, kalian seolah-olah menawarkan barang atau jasa. Nah, kalimat yang cocok untuk menawarkan barang atau jasa tersebut seperti apa? Nah, silakan dikerjakan soalnya, dibaca dan dijawab. Kisi-kisi selanjutnya, kalian disuruh menentukan tujuan iklan. Nah, maksud iklan itu seperti apa? Dan di situ ada contohnya, dibaca dulu dan dijawab. Kisi-kisi yang ke-15, di sini kalian disajikan sebuah data infografis tentang produk kesehatan. Nah, kalian disuruh menentukan kalimat penawarannya lagi. Hampir sama ya kayak tadi, cuma di sini produk kesehatan. Nah, di sini tapi Ibu tidak menjabarkan atau menampilkan tentang produk kesehatan, tapi di sini adalah Ibu menampilkan elektronik ya, yaitu handphone atau gawai. Nah, di sini kira-kira kalimat yang cocok untuk menawarkan gawai atau handphone yang sesuai dengan data di atas seperti apa. Oke, silakan dibaca dan dijawab. Masuk kisi-kisi 16, yaitu masih tentang apa ini, teks apa? Oh, di sini teks eksposisi kalau nggak salah, yaitu tentang fenomena. Nah, kalau misalkan eksposisi itu membahas tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar kalian. Entah itu bencana alam, entah itu apa kebakaran, entah itu fenomena aneh, misalkan tentang suatu hewan atau suatu tumbuhan. Nah, itu adalah teks eksposisi. Nah, di sini kalian menentukan alasan kenapa peristiwa itu terjadi. Nah, kira-kira apa nih? Di situ ada contoh teks, silakan dibaca dan dijawab kira-kira dari penggalan teks itu alasan terjadinya kejadian itu tuh karena apa? Silakan dijawab. Nah, untuk kisi-kisi selanjutnya masih tentang teks eksposisi. Kalian di sini menentukan ringkasan. Nah, kalian disajikan sebuah teks berisi fenomena dan kejadiannya. Nah, kalian menentukan dari ringkasan dari teks tersebut ringkasannya seperti apa. Tentu ringkasan ini mencakup seluruh inti dari isi paragraf. Oke, silakan dibaca dan dijawab. 18 masih tentang teks informasi atau eksposisi. Kalian di sini disuruh mengurutkan fenomena yang terjadi. Nah, kira-kira apa? Tentu kalian bisa lah ya. Oke, silakan dijawab. Kira-kira mengurutkan fenomena yang terjadi seperti apa jika agar menjadi sebuah paragraf yang padu atau yang utuh. Nah, di sini yaitu fenomenanya tentang gempa bumi. Oke, silakan dijawab. Kisi-kisi yang ke-19 ini materinya yaitu tentang teks tanggapan. Di sini kalian menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok tuh hampir sama kayak idenya lah. Ide dalam paragraf itu apa? Nah, kira-kira intinya dalam teks tersebut menjabarkan tentang apa? Nah, di situ sudah disajikan ada 4 cuplikan teks. Silahkan kalian tentukan kira-kira gagasan pokoknya terdapat dalam
poin paragraf yang keberapa, poin kalimat yang keberapa. Oke. Next. Selanjutnya masih tentang teks tanggapan, tapi kali ini kalian menentukan makna kata dalam kalimat. Nah, di situ ada contohnya. Makna katanya yang bergaris miring ya. Oke, kira-kira di situ kata yang bergaris miring apa? Ya, betul, yaitu mobilitas. Kira-kira makna kata dari mobilitas itu apa ya? Oke, silakan dijawab dan tulis jawaban kalian di buku kalian. Masuk ke kisi-kisi 21, yaitu kalian disuruh untuk menentukan tanggapan dari teks tanggapan yang disajikan. Jadi ada teks tanggapan, kalian menanggapi. Nah, menanggapi teks tanggapan tersebut. Nah, di situ ada contohnya, silakan dijawab. Oke. Tulis jawabannya di buku ya. Nanti di akhir video ada kunci jawaban yang Ibu tayangkan. Silakan kalian cek kira-kira benar berapa jawaban kalian. Nah, kalau yang selanjutnya, ini kalian menentukan kritik. Nah, kalian mengkritiki contoh teks. Tapi di sini, Ibu sajikan teksnya masih tentang itu ya, inti dari teks tanggapan. Tapi nggak apa-apa, dijawab aja. Kalian tentu pernah ya memberikan kritik terhadap sesuatu hal. Misalkan kalian memberikan pendapat tentang mengomentari penampilan teman kalian, atau mengomentari unggahan teman-teman kalian di media sosial, tentu kalian pernah. Nah, silakan dijawab dulu soalnya. Nanti kita akan cek jawabannya di akhir video. Di kisi-kisi 23 ini yaitu tentang teks cerita pendek atau cerpen. Nah, di dalam cerpen itu pasti ada konflik atau masalah yang disajikan. Nah, di sini kalian menentukan sebab terjadinya konflik dalam sebuah cerpen. Nah, di situ ada penggalan cerpen, silahkan kalian tentukan kira-kira permasalahan yang terjadi dalam penggalan cerpen tersebut itu apa sih? Oke, silahkan dijawab. Nah, selanjutnya masih tentang cerpen, tapi kalian menyebutkan rangkaian peristiwanya. Jadi nanti kalau misalkan di soal ujian nanti kalian kira-kira rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir itu seperti apa? Kalian akan menentukan rangkaian peristiwanya nanti ya. Tapi di sini Ibu sajikan yaitu menentukan latar tempat yang menunjukkan latar tempat itu apa. Nah, dalam rangkaian peristiwa, latar tempat juga tidak luput dari terjadinya rangkaian peristiwa dalam sebuah cerpen. Oke, silakan dijawab dulu soalnya. Masih tentang teks cerpen, di kisi-kisi 25 ini, kalian menentukan alasan keteladanan atau contoh sifat baik lah dalam tokoh di dalam cerpennya. Nah, misalkan anak tersebut rajin. Kenapa jadi rajin? Apa sih yang menyebabkan tokoh ini disebut tokoh yang rajin? Nah, di dalam cerpen itu pasti ada alasannya kenapa dia disebut sebagai anak rajin. Nah, misalkan dia suka membantu orang tua, atau dia suka menolong temannya yang lagi kesusahan, atau dia gemar melakukan hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu ya alasannya. Jadi di sini ada contoh. Di sini menentukan sifat tokoh si Larasati. Oke, silakan dibaca soalnya dan dijawab. Masih tentang cerpen, di sini seharusnya disajikan 4 buah pernyataan teks cerpen. Kemudian kalian disuruh mengurutkan peristiwanya untuk menjadi cerpen yang padu atau cerpen yang utuh ya. Tapi di sini Ibu sajikan kalian menentukan struktur teks cerpen. Kenapa jadi struktur? Karena dalam mengurutkan cerpen itu harus tahu dulu strukturnya agar tidak kebalik dan agar juga cerpennya enak untuk dibaca. Oke, silakan kalian masih ingat tentang struktur cerpen? Kalau tidak ingat, nah ini pasti salah nih nanti jawabnya. Oke, silakan dijawab dulu. Tulis jawabannya di buku. Masuk kisi-kisi ke-27,
Ini nanti kalian akan disajikan 5 buah pernyataan cerita pendek, kemudian menentukan 2 pertikaian yang terjadi dalam cerita. Jadi kalian menentukan konflik lagi, 2 permasalahan yang terjadi dalam cerpen. Tapi itu dari 5 buah pernyataan. Nah, kalau misalkan di sini ibu hanya menyajikan 1, karena kalau 5 nggak cukup ya. Nah, di sini kalian menentukan penyebab konfliknya. Bentuk soalnya hampir sama, intinya soalnya sama, cuma bentuknya yang berbeda ya. Karena di sini kan kalian nanti ketika ujian disajikan 5 buah pernyataan, tapi kalau di sini hanya 1, oke? Ya, karena nggak cukup. Ya, silakan dijawab dan ditulis jawabannya di buku kalian. Misi selanjutnya masih tentang, sudah beda. Di sini kalian berkaitan teks inspiratif. Masih ingat kan? Teks inspiratif itu yaitu teks yang berisi cerita-cerita yang menginspirasi, entah itu dari tokoh, entah itu dari perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian menentukan pesan yang disampaikan penulis dari tindakan tokoh. Di situ sudah ada juga contoh teks inspiratif. Silahkan kalian jawab kira-kira pesannya apa ya dari penulis untuk pembaca. Akan dijawab, di-post dulu, diamati, dan ditulis jawabannya di buku kalian. Oke, masuk ke kisi-kisi 29, yaitu masih tentang teks imperatif, tapi kalian menentukan 2 petikan hikmah. Hampir sama ya kayak tadi, yaitu pesan. Kalau hikmah ini nilai yang bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya? Silahkan dibaca, dijawab, dan ditulis jawabannya di buku kalian. Kisi-kisi terakhir masih tentang teks imperatif, tapi di sini nanti kalian disajikan 4 kutipan teks inspiratif, kemudian memasangkan, jadi kayak menjodohkan ya. Kira-kira kutipan ini cocok dengan karakter sifat tokoh yang seperti apa, kayak gitu ya. Nah, di situ nanti kalian akan lebih banyak soalnya nanti saat ujian, tapi kalau di sini Ibu menyajikan hanya 1 saja, karena alasannya itu tadi, tampilannya tidak cukup. Nah, di sini kalian menentukan watak atau karakter tokoh. Karakter tokohnya kira-kira apa? Ya, sudah? Tulis jawabannya. Setelah ini, mari kita cek sama-sama jawaban kalian kira-kira betul berapa, apakah banyak salahnya atau banyak benarnya. Oke? Ini dia kunci jawabannya, silakan kalian periksa sendiri. Kira-kira kalian banyak benarnya apa banyak salahnya. Oke, untuk mengetahui skornya, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Silakan kalian tuh skornya, kira-kira benar berapa nih dari 30 soal. Oh, tapi ini kurang 1 ya, yang nomor 8 tidak Ibu lampirkan soal, jadi dari 29. Kira-kira kalian benar berapa? Oke, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan tentang kisi-kisinya. Ibu harap kalian di rumah banyak berlatih. Kalian jawab saja soal-soal di LKS, mulai dari LKS kelas 7 sampai kelas 9. Jawab aja, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada materi yang belum dipahami, nanti silahkan bisa chat pribadi ke Ibu. Jangan malas belajar, karena ujian sebentar lagi, ini akan menentukan kalian nanti lulus dengan nilai yang seperti apa. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan tentang kisi-kisinya. Semoga di ujian nanti kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Belajar maksimal, berdoa, dan tetap semangat karena kalian setelah ini akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila salah kata. Dan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dan mengikuti latihan jawab soal kisi-kisi Bahasa Indonesia kelas 9 tahun ajaran 2021-2022. Semoga sukses ujiannya nanti. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya!